Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Semoga Ananda dalam keadaan sehat ya. Pada pertemuan yang kedua, itu kita akan membahas pertemuan atau kajian pada bab pertama yang berhubungan dengan lingkup kajian geografi. Mari kita bahas. Lingkup kajian geografi pada subbab pertama itu kita akan membahas tentang objek geografi. Nah, apa saja yang termasuk ke dalam objek geografi? Mari kita simak. Objek geografi terdiri dari dua bagian. Yang pertama itu adalah objek material, yang kedua objek formal. Untuk objek material terdiri lagi menjadi dua bagian, yaitu yang pertama, objek fisik atau alami. Objek fisik atau alami itu merupakan segala sesuatu kajian yang berhubungan dengan alam. Sedangkan yang kedua, objek sosial atau dikenal dengan objek non-fisik atau yang dikenal dengan manusia. Nah, kita mulai membahas tentang objek material fisik atau alam. Objek material fisik atau alam terdiri dari beberapa bagian lagi. Yang pertama, litosfer. Anda tahu litosfer atau pernah mendengar? Nah, litosfer itu merupakan kajian segala sesuatu kajian yang berhubungan dengan pembelajaran batuan. Berarti segala sesuatu batuan yang ada di permukaan bumi jika dipelajari dikenal dengan nama litosfer. Objek fisik yang kedua itu adalah pedosfer. Nah, apa itu pedosfer? Pedosfer yaitu merupakan kajian yang berhubungan dengan tanah. Yang ketiga, objek fisik atmosfer. Atmosfer merupakan kajian yang berhubungan dengan udara. Yang keempat, hidrosfer, segala sesuatu yang berhubungan dengan air. Yang terakhir, objek fisik alam, biosfer. Nah, kita tahu bio artinya adalah hidup, berarti kajian segala sesuatu kajian yang berhubungan dengan makhluk hidup. Selanjutnya, objek non-fisik atau sosial atau yang dikenal dengan manusia hanya mempelajari satu bagian saja, yaitu antroposfer. Antroposfer yaitu merupakan kajian segala sesuatu kajian yang berhubungan dengan manusia. Objek formal hanya terbagi menjadi satu bagian, yaitu kewilayahan. Agar lebih paham, mari kita lihat penerapan pada soal objek geografi. Soal yang pertama. Perhatikan fenomena geosfer berikut. Fenomena geosfer artinya segala sesuatu fenomena atau kejadian yang terjadi di permukaan bumi. 1. Tsunami Aceh. 2. Banjir bandang Wasior. 3. Tingginya angka pengangguran. 4. Demonstrasi buruh. 5. Gunung meletus di Jawa Barat. 6. Konflik Ambon akibat isu SARA. Pertanyaan, fenomena yang termasuk aspek sosial terdapat pada angka. Kita tahu, Ibu jelaskan sedikit, aspek atau objek geografi terdiri dari dua. Ada objek fisik atau alam, ada objek non-fisik atau sosial, atau segala sesuatu yang berhubungan dengan manusia. Berarti pada soal ini yang ditanya adalah aspek yang berhubungan dengan manusia atau sosial. A. 125, B. 136, C. 246, D. 235, atau E. 346. Nah, coba kita bahas. Jadi, menurut Ananda jawabannya adalah E. 346. Mengapa demikian?
perhatikan fenomena geosfer pada soal berikut. Tsunami Aceh. Kalau berbicara masalah tsunami, itu kita berhubungan dengan alam. Berarti tsunami Aceh termasuk aspek fisik atau alam, bukan termasuk aspek sosial. Berarti salah. Pernyataan yang kedua, banjir bandang di Wasior. Banjir bandang. Banjir berarti alam ataukah manusia? Salah, berarti termasuk ke dalam aspek alam atau fisik. Yang ketiga, tingginya angka pengangguran. Nah, kalau berbicara masalah pengangguran, itu termasuk ke dalam aspek sosial ataukah aspek fisik? Aspek sosial, karena pengangguran itu adalah manusia. Yang keempat, demonstrasi buruh. Yang melakukan demonstrasi buruh itu apakah alam atau manusia? Manusia, berarti termasuk ke dalam aspek atau objek sosial. Yang kelima, gunung meletus di Jawa Barat. Salah, karena merupakan objek fisik atau alam. 6. Konflik Ambon akibat isu SARA. Nah, merupakan aspek sosial, karena konflik Ambon, isu SARA, berhubungan dengan manusia atau sosial atau non-fisik. Cukup jelas? Berarti jawabannya adalah E. 3, 4, 6. Baik, kita lanjut soal yang kedua. Perhatikan fenomena geosfer berikut. 1. Kemarau panjang terjadi pada tahun ini. 2. Beberapa wilayah di Indonesia mengalami kekeringan. 3. Petani mengerjakan sawahnya. 4. Badai topan di Amerika Serikat. 5. Masyarakat menolong korban kecelakaan. Pertanyaan, fenomena yang termasuk aspek fisik terdapat pada angka A. 1, 2, 3, B. 1, 2, 4, C. 1, 3, 5, D. 2, 4, 5, E. 3, 4, 5. Coba Ananda pilih salah satu jawaban dari A, B, C, D, E. Sudah menemukan jawaban yang benar? Mari kita bahas. Kemarau panjang terjadi pada tahun ini, berarti merupakan aspek fisik. Kenapa? Karena kemarau itu tidak ada hubungannya dengan manusia. Yang kedua, kekeringan. Kekeringan itu alam ataukah manusia? Ya, benar. Alam. Yang ketiga, petani mengerjakan sawahnya. Nah, berbicara petani, apakah itu alam ataukah manusia? Manusia. 4. Badai topan di Amerika Serikat. Alam. 5. Masyarakat menolong korban kecelakaan. Masyarakat berarti merupakan objek sosial. Nah, jawaban yang benar adalah ya, 1, 2, 4, B. Soal yang terakhir untuk objek geografi. Para nelayan memanfaatkan angin darat untuk pergi ke laut pada malam hari dan pulang kembali ke darat memanfaatkan angin laut. Para nelayan memanfaatkan angin darat untuk pergi ke laut pada malam hari dan pulang kembali ke darat memanfaatkan angin laut. Paham ya? Nah, pertanyaannya, fenomena tersebut merupakan aspek geografi yang berkaitan dengan A. Aspek atmosfer, B. Aspek litosfer, C. Aspek biosfer, D. Aspek hidrosfer, atau E. Aspek antroposfer. Nah, kita menitik beratkan pada
angin darat dan angin laut. Kalau berbicara angin, apakah kajiannya? A. Itu atmosfer. Kita tahu pada slide yang sebelumnya, atmosfer itu segala kajian yang berhubungan dengan udara, litosfer berhubungan dengan batuan, biosfer makhluk hidup, hidrosfer air, antroposfer adalah manusia. Ingat, pada soal yang ketiga ini, khusus kajiannya itu adalah angin darat dan angin laut. Berarti membahas tentang udara. Apa ilmu yang pelajari tentang udara? Aspek atmosfer. Benar, jawabannya adalah A. Oke, cukup untuk pembahasan tentang objek geografi. Mari kita masuk pada bagian B, prinsip geografi. Prinsip geografi terdiri dari 4 bagian. Yang pertama, distribusi. Tahu ya, distribusi itu apa? Persebaran. Yang kedua, interrelasi, keterkaitan. Deskripsi, gambaran. Korologi, gabungan. Gabungan dari apa? Gabungan dari 2 atau lebih prinsip. Contoh, misal distribusi dan interrelasi, atau deskripsi dengan distribusi, atau distribusi, interrelasi, dan deskripsi. Nah, jika terdapat 2 atau lebih dari prinsip, berarti termasuk ke dalam prinsip korologi atau gabungan. Ups, ternyata time's up. Waktu habis. Nah, berarti materi pembelajaran pada pertemuan selanjutnya itu akan membahas tentang prinsip geografi. Thank you. Untuk tugas mandiri itu akan Ibu pandu pada grup WhatsApp-nya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.